Wa man istusyira bi khatibin aw nahwi alimin yuridul ijtima'a bihi dzakara wujuban masawihi bisidqin badlan lin nasihatil wajibati. Barang siapa dipintai saran pada laki-laki yang meminang, atau seumpama seorang yang berilmu yang dia hendak al-ijtima'a bihi, yang dia hendak berkumpul-kumpul dengan itu orang yang berilmu, maka orang yang dipintai saran tadi wajib menyebutkan keburukan-keburukannya dengan benar. Maka keburukan-keburukannya disebutkan aja, tapi bujur-bujur, artinya jangan berdusta, jangan berlabih-labih. Apa alasan demikian? Karena dahulu ada Fatimah binti Qais. Beliau minta saran kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkawin dengan Abi Jaham ataukah Muawiyah. Rupanya dua lelaki ini hendaki sidin, Fatimah binti Qais. Lalu Nabi berujar kepada Fatimah, samar bahasanya lah, jar Nabi, amma Abu Jahmin fala yad'ul asa an atiqihi. Adapun Abu Jaham itu dia tidak menurunkan tongkat dari bahu, tongkat di bahu gitu nah, yang kayak pemain baseball ya kan. Nah apa artinya nih kada menurunkan tongkat dari bahu, orangnya penamparan gitu aja ya kan, orangnya penamparan orangnya aja samar kalau tah samar benar. Ya Allah, kawalan nurutin Nabi Muhammad kayak itu memberi saran orang samar, kada belak-belakan. Nah, jadi itu bisa berarti penamparan atau bisa juga artinya apa? Ketujuh tulak-tulak. Orang apa? Orang bahari kan apa? Bepergian gitu, tongkat sebilah, di sininya apa? Gumpalan baju, ya kalau bepulun kain. Nah, ada yang seikungnya jar Nabi, wa amma Muawiyah fasalukun. Amun Muawiyah orangnya so'luk. Apa arti so'luk? Fakir. Ya kah? Ya nah, bahasanya samar ya dia kah? So'luk. Kada bisi harta. Wadah ikam tuh tulisannya alimin ka amilin nggak? Alimin juga kan? Alimin juga kan? Nah, ya, sebutkan ya lah keburukannya, dan itu bukan lagi gibah, kada yang dihukumi gibah kan? Ada 6 hal yang kita itu boleh menyebutkan keburukan orang. Disairkan dalam syair I'anatul Talibin, al-qadhu laisa bigibatin fi sittatin
mutazallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa limudhahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkarin. Al-qadhu mencela bukan lagi gibah pada 6 perkara. Yasidin mutazallim. Pertama, orang yang mutazallim, terzalimi. Orang yang terzalimi ini kan melaporkan maulahnya kadang ngesahakan. Ya, si anu itu menampar unda, si anu itu anu bana, maulahnya kadang mengesahkan, pastinya melapor mu'arrifin. Orang yang menahwakan. Nah, menahwakan kada tahu anu kita nih apa kisah orang yang kita nih bahabar, orang yang kita habari ini bingung yang si anu yang mana aja, lalu kita sambat yang ada kalau yang cebolan itu ya gitu sambat intinya. Sekedar hendak menahwakan ya kan, menahwakan si anu membari pian ya, si anu membari pian ya, amat ya, amatnya mana ya, sambatnya amatnya Mama Udin yang mana, sambat ya Udinnya ya kan. Tapi yang disambat ini sebenarnya cela, tapi dengan niatan hanya ingin menahwakan. Kemudian lagi apa, muhadzir, gitu, mewanti-wanti, memberikan kehati-hatian lawan orang yang dipadahin. Hati-hatinya olah bekawan non gitu nyari ala lalu pada akan kenapa gerang nyar ya, kayaknya misalkan antara bakakawanan ya, hati-hati bakawanan itu orang yang ini cukup ingat situ aja ya kan, orangnya tuh ini namun kada masih juga berusaha lagi dihimati. Yang jelas orang sudah memadahi. Kemudian lagi apa, orang yang menampakkan kefasikan. Menampakkan kefasikan untuk kudusa apa, kudu menyebutnya itu bukan lagi gibah, bangga lawan maksiat ya, kayaknya mengedarkan obat-obatan baru tampayan aja ya, kayaknya berzina ya, kayaknya berjualan apa nih gawian apa tuh wihin itu tunasusila kah, wanita tunasusila kah. Nah, jadi gawiannya sudah itu. Nah, maka menyebutnya itu bukan lagi gibah. Karena inya betampai. Ada juga orang yang minta fatwa. Nah, dan kemudian lagi apa yang salat berikutnya, orang yang minta fatwa, minta ketetapan hukum. Itu pun bukan apa? Bukan sebagai gibah. Kemudian lagi orang yang minta perbantuan menghilangkan kemungkaran. Umpama melaporkan ke polisi atau ke organisasi tertentu untuk kenapa? Menghilangkan kemungkaran yang merebak di kampung. Kenapa garang di kampung ikamnya? Kesahakannya ini. Nah, ya kah? Aib atau kemaksiatan, maka bukanlah itu gibah, bukan lagi gibah. Jadi tidak selamanya menyebut keburukan orang itu disebut gibah. Kalau kita ada punya tujuan dan tujuan ini memang diperlukan, sebutkan aja. Kalau kekesahan benar aja, penderan aja ya, kita kumpul-kumpul yang kada artinya, mending diam. Biasanya bebinian bang dia kan. Sudah berkumpul-kumpul arisan mulai RT 1 sampai RT 3 sampai nyebelah kampung habis dikesahkan. Terkada terkecuali pengguruan seorang kesahkan juga.
Wa dayyinatun ay nikahul mar'ati dayyinati allati wujidat biha sifatul adalati aula min nikahil fasiqati. Perempuan yang dayyinah, yakni menikahi perempuan yang religius, yang terdapat pada dirinya sifat keadilan, itu lebih utama dari menikahi al-fasiqah. Fasiqah berarti yang tidak religius. Islam juga, tapi kada religius. Tapi kalau arti religius ya lah, orangnya ya, lawan agama menjunjung tinggi. Nah, itu arti religius ya kah? Ya kanya suruh Allah gawi, larang Allah tinggalkan. Kebalikan dari religius, fasiqah. Suruh Tuhan kada digawinya, larangan Tuhan malah digawinya. Walaupun statusnya sama-sama muslim. Berarti walau kepasikan itu walau bighairi nahwi zina, walaupun kepasikannya dengan selain seumpama zina. Ya kah? Kepasikannya minum khamar, umpama kepasikannya penyuntanan. Lil khabaril muttafaqi alaihi, karena ada hadis yang disepakati atasnya, riwayat Bukhari Muslim. Fazfar bidatid din, jar Nabi, hendaklah engkau beruntung mendapatkan wanita yang religius. Artinya carilah keuntungan dengan menikahi wanita itu yang religius. Wa nasibatun ay ma'rufatul asli wa tayyibatuhu linisbatiha ilal ulama'i wasulahai aula min ghairiha. Dan wanita yang keturunan baik-baik, ma'rufatul asli, diketahui leluhurnya, diketahui dan baiknya leluhurnya, dikarenakan bernisbat perempuan itu bernasabkan kepada ulama, umpama wasulaha, kepada ulama atau orang soleh, aula min ghairiha, itu lebih utama dari selainnya yang keturunannya kada jelas. Walaupun anak halal juga, kada anak haram, cuma di atasnya, kemudian di hati di atasnya kada dapang jalur ilmu ya maksud jalur ilmu gitu, kada ada entah kainya, datunya, atau di atasnya lagi yang sebagai orang soleh atau ulama. Orang biasa-biasa aja pang ya di atasnya aja, orang-orang awam aja. Nah, carilah yang nasibah, yang di atasnya keturunan orang baik. Li khabari, ini pun ada dalilnya, karena ada khabar takhayyaru linutwafikum wala tad'uha fi ghairil aqfa'i. Pilih-pilihlah kalian untuk nutfah kalian. Untuk ngapa? Tempat kalian menaruh air mani. Artinya pilih-pilih. Wala tad'uha fi ghairil aqfa, jangan kalian titipkan pada orang yang tidak aqfa, sepadan. Orang yang tidak sepadan, ya ada orang yang kada solih ya ngarannya lah. Karena Nabi ini waktu bersabda ini, yang Nabi penderi ini sahabat itu rata-rata orang-orang soleh. Jar Nabi, pilih-pilih ikam kemana ikam jagarnya menitipkan air mani, ya kah? Jangan sampai menitipkannya pada yang tidak sepadan. Karena sahabat Nabi orang soleh. Ya memang berpengaruh benar lah, bini ini berpengaruh benar. Wa tukrahu bintu zina wal fasiqi, dimakruhkan anak dari zina. Anak dari zina nih. Wal fasiqi, anaknya orang fasik. Walaupun bebiniannya bagus saja, tapi abahnya yang kada bagus. Ya, undak kawin non anaknya juga ya, kada kawin non abahnya aja ya. Bujur aja pang ya kan. Tapi bibitnya gitu ya kalau tah. Ya, bujur aja, cuma kena yang dikhawatirkan anak sorong kena pulang tah.
Wa jamilatun aula li khabari khairun nisa'i man tasurru idan nuzirat. Sebaik-baik dan wanita cantik itu lebih utama. Karena ada dalil sebaik-baik wanita adalah wanita yang kamu senang bila dia dipandang. Maksudnya kamu bahagia bila memandangnya. Tapi ini urutan di bawah. Kenapa Jar? Karena cantik itu bisa karena kita nilai cantik ketika kita melihat kebaikannya, ya kan, akhlaknya. Lalu akhirnya di mata seorang itu cantik. Ada yang di mata seorang cantik waktu belum kawin rasa cantik benar. Pas sudah kawin menyambati laki bangsat gini jadi ya kan. Kada jarang menyambati laki itu dengan sebutan binatang-binatang keranjakan main game bang ya. Ya Allah. Akhirnya rupa yang cantik gitu kada ada artinya lah. Kada ada artinya lagi ya kan? Kada ada artinya lagi. Jadi intinya tuh di hati. Makan hati nih. Umpama hati lagi senang, kita bawa makan. Makanan menu ini biasa aja, nyaman tak? Ya Allah tah. Kebaliknya, hati nih sangkal, jengkel, kada nyaman perasaan. Menunya nyaman, bisa aja kada nyaman. Ya Allah tah. Nanang itulah perempuan yang punya akhlak baik. Karena apa? Karena ini bisa merubah suasana hati. Maka rupa yang cantik itu atau rupa yang biasa bisa menjadi cantik di pandangan kita. Karena apa tadi? Akhlaknya maulah suasana hati kita nyaman. Nah, nanti itu. Ya, banyak yang kadang ngerti nih tuh. Wa qarabatun ba'idatun. Kemudian qarabatun ba'idatun anhu mimman fi nasabihi aula min qarabatin ba'idatin wa ajnabiyatin. Kemana atapnya wa ajnabiyat? Wa ajnabi ya. Au wa kah walikam? Wa kah? Wa ajnabiyatin. Di sini au nah di dalam kitab ada apa nih? Ya wow juga ya. Oh berarti barisnya wa ajnabiyatun. Wa ajnabiyatun. Atopnya kepada wa ajnabi. Atop ajnabiyatun kepada qorobatun ya kan. Kita artikan dulu. Qorobat jauh dari lelaki itu. Qorobat jauh dari orang yang pada nasabnya itu lebih utama daripada qorobat dekat. Maksudnya memilih istri. Istri yang kekeluargaannya dengan kita ikatannya jauh. Itu lebih utama untuk diperistri ketimbang perempuan yang kekorobatannya dekat. Maksudnya sepupu 2 kali lebih utama daripada sepupu sekali. Nah, ya kamu hendak tuh cari yang jauh ya, keluarga tapi jauh. Dan juga yang bukan keluarga sesekali lebih utama daripada qorobat. Qorobat apa aja? Qorobat dekat kalau mungkin lah. Oh salah baca aku lah. Bujur aja bati ajnabiyatin tadi barisnya. Jadi ajnabiyatin lah. Kalau di sini kan memang berbaris dulu. Qorobat jauh lebih utama daripada qorobat dekat.
dan lebih utama daripada yang bukan keluarga. Nah, gitu cara mengartikannya. Mending kawin lawan yang berkeluarga daripada mengawini perempuan yang kereda raitan keluarga. Kemudian di antara keluarga, pilih keluarga yang jauh. Jangan keluarga yang parak. Kenapa, Jar? Itu alasannya. Itu fi syahwati fil qaribati fayaji'ul waladu nahifan, karena lemah syahwat pada korobat yang dekat. Mun bersepupu sekali benar aja, atau kemanakan sepupu, umpama kemanakan sepupu. Karena datang atau terlahir anak itu dalam keadaan nahifan, sangat kurus. Kurus ya. Nabi Pangjar. Ada Sidin mengawini anu Sidin jar. Keluarga Sidin Sorong jar. Itu mengawini Siti Zainab. Padahal Siti Zainab itu kemanakan ya. Sepupu. Kemanakan sepupu ngarannya. Sepupu ya kan. Padahal Zainab itu sepupu ya. Nabi mengawini alasannya menjelaskan bahwa hukumnya itu boleh. Maka artinya kada sampai haram. Boleh, mun hendak kawin silahkan, kada sampai batasan haram. Ada pula pertanyaan anu pangjar, Ali lawan Fatimah jar. Ali lawan Fatimah. Sebenarnya Ali lawan Fatimah itu jauh korobatnya. Karena Siti Fatimah aslinya kemanakan sepupu, bukan sepupu. Siti Fatimah itu statusnya kemanakan sepupu, bukan sepupu. Kalau sepupu kan apa arti sepupu? Kuitan bading sanak. Antara Abu Thalib lawan Abdullah bading sanak. Kalau tah Abdullah melahirkan Rasulullah, Abu Thalib melahirkan Ali. Bersepupu. Ali lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya anak Siti Fatimah. Maka Siti Fatimah ini kemanakan sepupu. Dan itu dalam fikih dianggap qorobatun ba'idatun. Jauh ngarannya. Yang parak itu berarti sepupu sekali yang parak. Wal qaribatu man hiya fi awwali darajatil umumati wal khuulati. Nah ya, qarabat dekat adalah orang yang berada di awal tingkatan marina. Umumah wal khuulah. Marina dari pihak abah dan marina dari pihak ibu. Ini siapa gurunya? Allah Subhanahu wa taala.